Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafa Syafiq dari kelas 12 MIPA 4. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang korosi pada paku. Judul praktikumnya adalah faktor korosi. Tujuan praktikumnya mengetahui proses perkaratan pada paku dengan berbagai cara, mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan paku mengalami korosi, dan untuk mengetahui cara untuk mencegah korosi. Landasan teori. Korosi adalah degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya, yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak bisa dikehendaki. Korosi biasa disebut dengan karat. Faktor yang mempercepat korosi adalah 1. Air. Korosi akan berlangsung cepat apabila terkena udara yang lembab. Kedua, pH. Elektrolit merupakan media yang baik dalam mentransfer muatan. Hal ini akan menyebabkan elektron lebih mudah diikat oleh oksigen di udara. Alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah 6 buah paku atau jarum pentul, 6 buah gelas plastik, air biasa, air panas, cuka, larutan garam, minyak goreng, lembaran plastik, dan amplas. Berikut adalah cara kerjanya. Yang pertama adalah paku diamplas di bagian semua paku, lalu setelah itu dimasukkan ke dalam gelas. Gelas yang pertama diisi air biasa, gelas yang kedua diisi oleh air panas, yang ketiga diisi dengan cuka, yang keempat diisi dengan larutan garam, yang kelima diisi dengan minyak, dan yang keenam tidak diisi apa-apa, hanya dibiarkan pakunya saja. Lalu setelah itu ditutup dengan plastik dan diikat dengan karet. Berikut adalah data pengamatan yang saya lakukan selama 3 hari. Pada gelas A yang berisi air biasa, di hari pertama tidak terjadi apa-apa. Pada hari kedua sedikit berkarat, pada hari ketiga berkarat dan air sedikit berwarna oranye. Di gelas B yang berisi air panas, di hari ke-1 sedikit berkarat, di hari kedua berkarat, di hari ketiga berkarat dan air sedikit berwarna oranye. Di gelas C yang berisi cuka, pada hari ke-1 bergelembung, di hari kedua sedikit berkarat, di hari ketiga berkarat dan paku menghitam. Di gelas D yang berisi larutan garam, di hari pertama sedikit bergelembung, di hari kedua mulai berkarat, di hari ketiga berkarat dan air sedikit berwarna oranye. Pada gelas E dan F, yaitu minyak dan hanya paku, tidak terjadi apa-apa selama 3 hari. Ini adalah hasil pengamatan pada paku pada hari ketiga. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan adalah larutan yang paling cepat mengalami korosi adalah air panas, lalu larutan cuka, dan kemudian larutan garam. Ini membuktikan bahwa logam lebih mudah berkorosi pada larutan asam dan garam, karena larutan asam dan garam lebih mudah terikat oleh oksigen. Paku juga cepat mengalami korosi pada air panas karena di mana semakin tinggi suhu, maka akan semakin mudah terjadi korosi. Paku yang berada di gelas berisi minyak tidak mengalami korosi karena minyak mencegah logam bersinggungan dengan oksigen. Paku yang berada di gelas F tidak mengalami korosi juga karena paku hampir tidak bersinggungan dengan apa-apa. Kesimpulannya adalah yang pertama, korosi lebih mudah terjadi pada larutan garam, cuka, dan air panas. Korosi logam dapat dicegah dengan melapisi logam dengan menggunakan minyak atau mengamplas logam tersebut. Penyebab dari korosi tersebut adalah air dan oksigen, suhu dan elektrolit sangat berpengaruh. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.